Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya AJIS Channel. Sesuai janji saya yang kemarin, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah owning experience terhadap sebuah mobil Ford Laser GL. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, pada sesi ini kita akan mencoba rasa berkendara dari sebuah Ford Laser GL ini. Oke, yang pertama dari posisi duduk. Ini posisi duduknya lumayan enak, kaki juga tidak terlalu menekuk, bisa diatur juga. Nah, untuk setir ini sebenarnya juga sudah pas, tapi karena ini setirnya sudah diganti, ada tambahan posnya jadi agak dekat. Lumayan sebenarnya ya. Kemudian kalau posisi duduknya ini, nah ini kalau dengan jok standar seperti ini agak terasa tenggelam. Nah, posisi pandangan itu sejajar dengan dashboard. Nah, apalagi untuk orang yang kurang tinggi itu akan sedikit mengganggu. Kalau saya tinggi sekitar 169, ini masih tidak masalah ya. Untuk visibilitas terjangkau dengan baik. Di sini pilar A-nya kecil, baiklah. Di depan terkontrol, belakang terkontrol oleh spion, samping oke. Depan itu kap sebenarnya juga terlihat jika Anda cukup tinggi. Kemudian bagaimana yang lainnya kita selanjutnya sambil berjalan. Nah, untuk setirnya ini karena belum power steering, tentu lumayan berat. Apalagi dalam kondisi berhenti. Nah, misalnya untuk parkir, ya seperti itu agak berat. Apalagi dengan setir yang agak kecil seperti ini ya, tentu akan lebih berat. Tapi jika sudah berjalan seperti ini ya biasa saja, tidak terlalu berat. Nah, akan diusahakan jika dalam kondisi parkir berhenti, apalagi untuk wanita itu akan agak sulit. Kemudian untuk setirnya sendiri ini cukup lumayan nurut ya, tidak ada delay karena ini memang masih konvensional, langsung ke rak setir ya. Nah, untuk radius putar mobil ini cukup baik. Radius putarnya itu bisa lumayan patah, padahal ini penggerak roda depan, tapi lumayan baik. Kemudian kelimbungan, mobil ini tidak limbung, tapi juga tidak kaku sekali, jadi masih tengah-tengah ya, masih nyaman itu ya. Nah, suspensinya ini ada kaitannya dengan suspensi karena ini terhitung tidak terlalu limbung dan tidak keras juga, jadi ini bantingannya juga masih wajar, masih enak ya. Dibuat kencang juga masih enak, tapi jika ketemu dengan jalan berlubang juga masih enak. Kalau bahasanya itu apa? Dewasa ya, suspensinya enak. Kemudian selanjutnya untuk mesin, tenaganya bagaimana? Memang di atas kertas tenaganya cuma 66 HP, kecil, tapi mobilnya juga tidak terlalu berat, mobilnya juga kecil, jadi tenaganya cukup sekali. Misalnya seperti ini, nah ini cukup sekali tenaganya ya. Konsumsi BBM seperti yang sudah kemarin saya katakan bahwa ya sekitar 1,10 untuk dalam kota, luar kota ya tergantung kita mengendarainya ya, bisa sampai 13. Cukup irit untuk mobil yang masih karburator 1300 cc dan tenaga tidak begitu malu-malu itu. Untuk pengereman bagaimana? Nah, pengereman mobil ini menggunakan booster biasa, masih biasa konvensional, tapi rasanya enak, feelingnya ada, tidak terlalu enteng, tidak jut seperti itu, tapi juga tidak keras-keras banget. Jika kalian menginjaknya sedikit ya nurut ya, tapi kalau pas butuh mendadak diinjek gitu juga akan responsif. Kopling, nah kopling ini jika masih normal tentunya enteng, masih enteng. Dari Avanza pun masih enteng ini ya. Nah, apalagi kalau kalian mendapatkan varian yang sudah hidrolis, koplingnya itu akan sangat enteng. Nah, kemudian untuk AC-nya itu sebenarnya lumayan dingin, cuman kalau siang agak kurang karena itu ada hambatan lain yang yaitu di faktor bodinya. Nanti akan saya jelaskan di kekurangan.
Kemudian untuk kekedapan kabinnya, ya untuk mobil tahun segini cukup lah. Memang tidak sekedap seperti mobil sekarang, karena memang peredam kabinnya tidak terlalu bagus ya. Tapi masih cukup, ya masih masuk tapi tidak terlalu mengganggu. Oke, begitu untuk impresi berkendara. Oke, kemudian untuk yang kedua yaitu tentang kelebihan mobil ini. Pertama di spare part ya, karena ini yang sudah saya jelaskan kemarin, mesinnya masih konvensional, jadi masih gampang. Mesinnya itu spare partnya murah, banyak persamaannya juga. Di mesin ini juga banyak persamaan seperti dengan Timor SOHC, Mazda 323, nah dan sebagainya. Nah untuk kaki-kaki pun juga murah ya, dari safety joint, kemudian suspensinya itu juga tergolong murah. Karat-karat armnya, memang untuk spare part ini untuk yang original Ford sulit sekarang, sudah hampir tidak ada ya. Tapi part dengan merek-merek lokal juga banyak dan murah-murah. Karena kaki-kakinya pun juga masih sederhana, jadi gampang sekali perawatannya dan murah. Ya, kaki-kakinya kuat atau tidak? Menurut saya lumayan kuat ya ini kaki-kakinya. Untuk CV joint dan ball joint itu yang penting selalu dicek rutin. Jika sudah bermasalah segera diganti, tentu tidak akan meremen bahasa Jawanya itu, tidak akan menular ke part yang lain. Jika merawatnya betul tentu akan awet. Ini sudah saya pakai selama 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Untuk kaki-kaki saya tidak pernah mengganti apapun ya ini. Saya pakai padahal jalan yang saya lalui itu juga banyak lubang dan saya hajar aja. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu perawatannya itu mudah ya, nggak rewel mobilnya, asal merawatnya dengan benar. Kemudian untuk yang lainnya, untuk kabin tadi ya, kabin lumayan lega, ruang kaki, headroom juga masih sisa banyak. Kemudian untuk bagasi kemarin sudah kita buka luas ya, muat beberapa karung besar gabah ya, seperti itu. Kemudian ini banyak komunitasnya. Di sini saya mengikuti Ford Laser Jogja Community karena saya berada di Jogja. Kemudian juga banyak komunitas lain yang ada di luar Jogja, seperti misalnya ini Selawi ada, Solo ada, Semarang ada, dan sebagainya. Kemudian yang lainnya kelebihannya adalah pajaknya murah sekali untuk mobil ini, karena ini mobil tahun 89, pajaknya hanya kisaran 400-an, 410 atau berapa gitu. Untuk yang tahun agak muda sampai 97 itu masih lumayan murah juga, cuman selisih 200, sekitar 600-an ribu per tahun. Kemudian lagi konsumsi BBM-nya lumayan irit seperti yang sudah saya berikan tadi info. Kemudian yang terakhir yang patut dipertimbangkan adalah harga belinya murah. Mobil ini seperti motor zaman sekarang ya, motor laki-laki pun masih sisa untuk beli mobil ini. Kisaran harganya berapa? Ya banyak, sekitar untuk yang pajak hidup ada yang menjual sekitar belasan juta, 12, 13 sampai 25 jutaan tergantung kondisi. Tapi saya sarankan untuk jika ingin membeli, belilah yang kisaran harga 20 jutaan untuk area Yogyakarta, karena kemungkinan tidak akan banyak PR-nya. Oke, kemudian sesi selanjutnya yaitu kekurangan mobil ini. Nah, tentu setiap mobil itu tidak lepas dari kekurangan. Nah, untuk Ford Laser ini apa kekurangannya? Yang pertama adalah panas kabinnya masuk ke dalam, apalagi pas siang hari itu sangat masuk sekali. Karena pertama itu faktornya ini, plafonnya ini masih zaman dulu sekali, tidak ada peredam tambahan. Di sana hanya ada plafon vinil ini dan ada busa sedikit. Itu kalau siang hari masuk sekali dari atas. Kemudian dari sini, ini desain kacanya ini sangat dekat dengan pengemudi. Nah ini bisa dilihat ya, ini tepat ke bawah pengemudi, jadi ini panas. Harus kalian antisipasi dengan memasang kaca film. Ini saya menggunakan kaca film yang lumayan sebenarnya 3M. Itu saja masih masuk ya. Masih saya tambah seperti ini, alis seperti ini, masih lumayan masuk. Jadi jika ingin menggunakan Ford Laser, pastikan AC-nya itu dingin. Kemudian
Yang selanjutnya adalah masih serba manual, misalnya seperti ini ya. Ini agak merepotkan untuk beberapa yang tidak terbiasa. Masih manual. Terus tadi apa? Power steeringnya ya agak kurang praktis. Ya, kemudian tempat penyimpanannya itu sedikit sekali. Kemarin ya sudah saya jelaskan, cup holder itu hampir tidak ada ya, Pak. Saya bikin sendiri di situ. Laci penyimpanan cuman ini saja, di sini itu cuman kecil. Makanya saya tambah sendiri di sana. Ya, ini kepraktisannya sangat kurang. Tapi ya bisa diakali karena memang harganya murah dan ini adalah trim untuk taksi, jadi memang diminimalkan. Kemudian selanjutnya faktor penuaan, yaitu di plat-platnya yang sudah mulai keropos. Saya menemui banyak Ford Laser itu sudah banyak yang keropos ya, tapi kebetulan untuk punya saya ini masih lumayan bagus. Keroposnya di mana? Biasanya di sini, di antara ini, antara kaca dan bodi baik depan maupun belakang itu dalamnya sering keropos. Jadi nanti kalau sudah keropos akan masuk air hujan itu. Kemudian lantai-lantai juga sering yang ada yang keropos, bahkan banyak ya. Untuk mencari mobil ini dulu saya melihat beberapa mobil itu yang sasisnya masih utuh, lantainya masih itu jarang sekali. Kemudian keropos juga ada di bagian ruang mesin itu juga kadang ada yang keropos di bagian rangka depan sana, kadang ada di bagian dudukan sayap juga sering keropos. Kemudian yang lain kekurangannya karena penuaan juga ini mulai ada suara-suara dari dalam kabin, retel-retel, mungkin dari sini yang kendor, sini yang kendor, jadi agak bunyi-bunyi, entah bagaimana bunyinya, krik-krik atau sesuatu yang kendor lah pokoknya. Kemudian selanjutnya suspensinya, ini memang suspensinya lumayan nyaman, cuman suara suspensinya itu masih agak terdengar. Misalnya kalau habis menghantam batu itu teredam guncangannya, tapi suaranya ada jeduk seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kelemahannya adalah ya ini faktor penuaan juga, itu kelistrikan. Kabel-kabelnya mungkin sudah mulai banyak yang tidak optimal. Seperti ini sudah serabutan ya kabelnya. Nah, sebaiknya dirapikan. Ini saya belum sempat merapikan juga. Nah, ada beberapa kasus tentang kabel ini yang agak lucu, itu agak panjang ya dulu yang pernah saya alami, tapi ya bisa diatasi lah dengan adanya mekanik. Nah, sebaiknya kalau mobil tua itu memang harus diperhatikan perkabelannya. Kemudian motor-motor juga diperhatikan, seperti motor wiper ini kadang sudah mulai lemah. Mungkin motor starter, ya itulah problem wajar mobil yang sudah berumur. Nah, selain itu tidak ada masalah. Oke, kemudian sesi yang terakhir yaitu tentang perawatan mobil ini. Ya seperti tadi ya, perawatannya cukup mudah, murah. Tapi saya akan membagikan sedikit pengalaman apa saja yang pernah saya ganti selama menggunakan Ford Laser ini selama kurang lebih 4 tahun, hampir 5 tahun. Yang pertama, saya pernah mengganti kampas kopling 1 set beserta mataharinya. Nah, itu sudah wajar juga ya, memang itu ada jangka pakainya. Kemudian engine mounting juga pernah saya ganti semuanya. Kemudian perbaikan jalur AC ya wajar karena memang sudah tua. Ini juga masih bermasalah ini AC-nya di bagian evaporatornya bocor, kemungkinan akan saya ganti. Kemudian ada sedikit perbaikan, itu karena kesalahan sebelumnya, kemungkinan telat penggantian oli, jadi oli tidak naik ke atas. Itu di bagian dudukan noken asnya itu oblak, bosnya itu oblak ya, metalnya oblak, jadi saya harus membubut ulang kemudian mengganti metalnya lagi di bagian dudukan noken as itu. Sekarang sudah sembuh. Kemudian karena oli juga tadi, metal jalannya pernah kena ini sekalian dulu pas mengganti bos noken as itu juga mengganti metal jalan. Yang lainnya penggantian biasa ya, ada penggantian selang radiator, korok radiator, laker. Untuk laker juga awet ya hitungannya. Laker belum pernah ganti kalau yang ini, kalau unit yang sebelumnya pernah ganti.
ya itu saja, mungkin cuman ganti oli dan sebagainya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Menggunakan mobil ini itu untuk dana yang sekian murah itu ya, itu sangat pantas untuk dimiliki. Apalagi kalian yang baru pertama kali menggunakan mobil ini, sangat gampang sekali perawatannya, apalagi banyak komunitasnya. Nah, di sini akan sangat membantu teman-teman untuk belajar mengenai Ford Laser ini, kemudian perawatannya ataupun bengkel mana yang menjadi rekomendasi, itu akan sangat membantu. Jadi untuk teman-teman yang ingin menginang mobil ini, silahkan dipertimbangkan, sangat layak dipertimbangkan. Nah, hanya saja kalian harus tahu bagaimana cara memilih Ford Laser yang baik. Nah, oleh karena itu di video selanjutnya saya akan membagikan tips-tips bagaimana cara memilih Ford Laser yang baik agar kita tidak menyesal. Nah, oke, sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.